Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak, hari ini adalah pekan terakhir kita melangsungkan kegiatan belajar mengajar. Dan untuk pekan ini, sebelum kita memulai ujian penilaian tengah semester pada pekan depan, untuk pekan ini anak-anak silahkan ya belajar kembali memurojaah materi-materi dan tugas-tugas yang sudah kita bahas dan kita kerjakan pada pekan-pekan kemarin. Dan di sini Ustazah akan menjelaskan tentang isi materi dari soal bahasa Inggris untuk penilaian tengah semester pekan depan ya. Anak-anak, Ustazah harapkan dapat menyimak video ini dengan sebaik mungkin ya, agar dapat mengisi soal dengan benar. Ya, kita mulai ya. Soal terdiri dari 20 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Kita lihat soal nomor 1 sampai 10. Jadi pola nomor 1 sampai 10, pola soalnya sama. Dan materinya adalah materi have dan has. Kita lihat kisi-kisinya di sini. Siswa diharapkan dapat menentukan penggunaan have atau has dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Ya, ini ada pada bab pertama, bab 1. Coba kita lihat pada halaman 2. Kita lihat di sini materi have dan has. Pada materi have dan has terdiri dari 3 jenis kalimat, yaitu affirmative form, kalimat positif, negative form, kalimat negatif, dan interrogative form atau kalimat tanya. Ya, lihat pola rumus penulisan kalimat pada ketiga bentuk ini. Lihat cetakan tebal di atas sekali. Untuk kalimat positif terdiri dari subjek pada awal kalimat, kemudian have atau has, kemudian objek. Begitu juga dengan negatif form dan interrogative form ya. Ada perubahan-perubahannya masing-masing ya. Kemudian kita lihat untuk kalimat affirmative form atau kalimat positif, setelah subjek maka diletakkan have dan has. Tetapi ini ada ketentuannya ya. Ustazah harap anak-anak masih ingat penjelasan yang sudah. Nah, di sini untuk subjek are, you, we, they atau subjek yang lebih dari satu ya, yang ganda ya, maka menggunakan have. Untuk kalimat untuk subjek yang tunggal atau she, he atau orang yang hanya satu menggunakan has. Ini untuk kalimat positif. Sedangkan pada kalimat negatif dan interrogatif tidak ada pilihan ya, satu-satunya pilihan hanya menggunakan have. Di sini untuk kalimat negatif dan interrogatif has tidak dipakai kembali ya. Nah, untuk kalimat positif di manakah harus diletakkan have dan has? Oh, setelah subjek. Untuk kalimat negatif di manakah diletakkan have dan has? Oh, setelah do not dan does not ya. Untuk kalimat tanya, di mana have dan has-nya? Oh, setelah subjek ya. Ustazah harap anak-anak dapat kembali mendalami materi ya, mengulangi kembali agar paham betul dengan jenis soalnya nanti pada pilihan ganda nomor 1 sampai 10. Kemudian kita lanjut ke nomor 11 sampai 14. Di sini sebenarnya materinya will ya. Untuk materi will berarti pada bab 2. Kita lihat kisi-kisinya. Siswa diharapkan dapat menentukan penggunaan will atau won't ya. Masih ingat ya, di sini won't ini maksudnya adalah will not. Berdasarkan narasi pada soal seperti pada halaman 11. Ya, mari kita buka halaman 11. Ya, ini sudah di halaman 11 ya anak-anak. Coba dilihat di sini. Kita masuk ke simple future tense dengan menggunakan modal will ya. Di sini will masih ingat ya, artinya adalah akan, dan won't atau will not artinya tidak akan atau tidak ingin ya. Oke, kita lihat di sini. Di sini nanti akan ada soal dengan yang polanya seperti ini. I blank 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 eat fried rice. Nah, nanti akan ada pilihannya will atau want berdasarkan seperti pada gambar yang ada di samping ini. Masih ingat ya semua soal-soal yang seperti ini? Oke, kita lanjut ya ke nomor 15 sampai 17. Materi simple future tense ya, masih materi will ya, karena will ini adalah modal pada jenis kalimat simple future.
Siswa diharapkan dapat menentukan penulisan kata kerja pada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Oke, sekarang kita lihat di sini ya. Untuk kata kerja pada simple future tense, mereka menggunakan kata kerja bentuk pertama ya. Kata kerja bentuk pertama. Hanya saja posisinya diletakkan setelah kata apa? Untuk kalimat positif diletakkan setelah auxiliary verb will. Untuk kalimat negatif diletakkan setelah not. Untuk kalimat interrogatif diletakkan setelah subjek. Ingat ya, verbnya atau kata kerjanya pada simple future tense harus menggunakan kata kerja bentuk pertama atau kata kerja bentuk dasar. Tidak boleh ada penambahan apapun, tidak boleh ada penambahan ed, tidak boleh ada penambahan ing dan lain sebagainya. Ya, ini adalah hukum mutlak dari simple future tense. Pelajari lagi ya anak-anak. Kemudian untuk soal nomor 18 sampai 20 yaitu adalah materi model to start prohibitions ya. Model to start prohibitions ada di halaman 14 ya. Kita lihat kembali siswa ya. Siswa diharapkan dapat menentukan models berdasarkan gambar petunjuk. Ya, nanti ada gambar petunjuknya dan kalian tentukan berdasarkan gambar itu apakah menggunakan may not, cannot, atau not supposed to ya. Maka dari itu harus dipelajari lagi bedanya may not, cannot, dan not supposed to ya. Kemudian kita masuk pada soal esai. Untuk nomor 1 sampai 3 materi has dan have ya. Ini kembali ke materi bab pertama. Siswa diharapkan dapat merubah sebuah bentuk kalimat ke dalam bentuk kalimat yang lain ya. Merubah sebuah bentuk kalimat ke dalam bentuk kalimat yang lain. Sudah Ustazah jelaskan tadi ya, kalau have dan has juga memiliki 3 bentuk kalimat, positif, negatif, interrogatif. Misalkan nanti ada sebuah kalimat dalam bentuk positif, maka anak-anak harus mampu merubah kalimat itu ke dalam kalimat negatif atau interrogatif ya, seperti itu. Kemudian nomor 4 materi simple future tense. Siswa diharapkan dapat merubah sebuah bentuk kalimat ke dalam bentuk kalimat yang lain. Ya, hampir sama ya kedua pola soal ini. Kemudian yang nomor 5, materi models to stage prohibition. Siswa diharapkan dapat menggunakan models may not, cannot, dan not supposed to ke dalam sebuah kalimat. Jadi nanti Ustazah harapkan kalian dapat membuat sebuah contoh kalimat yang menggunakan ketiga bentuk models to stage prohibitions atau membuat sebuah kalimat larangan ya dengan menggunakan model may not, cannot, and not supposed to. Ya, demikianlah penjelasan dari kisi-kisi soal untuk ujian penilaian tengah semester pada pekan depan. Ustazah harapkan kalian dapat mengulang pelajaran dengan baik ya untuk 1 minggu ini, dan Ustazah harapkan kalian dapat mengisi jawaban dengan sebenar mungkin dan sebaik mungkin, dan insya Allah ya semuanya dapat bisa memperoleh nilai yang memuaskan. Baiklah, demikianlah penjelasan Ustazah akhiri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.